ataupun apapun yang sifatnya kebahagiaan saudara kita, kalau kita mengucapkan kabar gembira baik setelah terjadinya maupun sebelum terjadinya, ya, maka ini semua insya Allah ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ termasuk adab, ya, seseorang kepada saudaranya. Ya, kira-kira kalau kita dapat nikmat, ada yang mengucapkan selamat, kita lebih suka atau orang tersebut diam? Lebih suka ada yang mengucapkan apa? Selamat. Ada yang bahagia, senang dengan bahagia kita pastinya lebih masya Allah, lebih bersyukur karena dia sikapnya seperti itu sama saya. Tapi ketika kita mendapat nikmat, mendapat kebahagiaan, saudara kita tahu tapi tidak mengucap apa-apa, nah, kita jadinya kayak gimana ya? Jadi gitu ya. Jadi maka di sini termasuk ada memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Ya, secara umum kepada siapapun ya, tapi secara khusus kepada saudara kita seiman. Ini maksud dari bab ini. Baik, kita lihat di sini beberapa ayat yang dibawakan ya, cukup banyak ayat-ayatnya. Kita perhatikan yang pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Masya Allah, jazakallahu khairan. Syukran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya. Fabashshir ibad, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mereka itu yastami'una al-qawl, ya, yang mereka itu mendengarkan dengan seksama. Yastami'un itu mendengarkan dengan seksama, ya. Kalau yasma' mendengar, ada orang lewat mendengar ucapan kita itu yasma'. Tapi kalau yang hadir di sini yastami' mendengarkan dengan seksama, ya. Tadi sudah disampaikan Ustaz Fajar di mukaddimah, ya, motivasi agar kita konsentrasi, ya, untuk, ya, menyimak, ya, apapun yang disampaikan di pengajian ini. Karena memang yastami itu mendengarkan dengan seksama. Nah, mendengarkan dengan seksama butuh apa? Butuh konsentrasi, butuh pemahaman. Ya, meskipun, ya, saya sekarang berada di jam yang cukup berat, ya. Jamnya antara jam Qaidullah, ya, masya Allah. Ya. Kalau yang tempoh hari terlalu pagi, ya, ada yang mungkin baru ini. Jadi sekarang sebaliknya. Tapi insya Allah, ya, semangat semua ustadzah, karena insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, jadi alladzina yastami'una al-qaul, ya, yang mana mereka itu mendengarkan al-qaul, ya, fayattabi'una ahsanah, ya, mendengarkan ucapan, ya, maksudnya mendengarkan apa yang disampaikan para nabi, para rasul berupa hidayah, berupa petunjuk, berupa wahyu. Kemudian fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikuti yang terbaik, ya, mengikuti apa yang mereka dengarkan tersebut, mereka mengimani, mereka bertambah imannya, mendapatkan ilmu, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Fabashshir ibad. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya, fabashshir, berikanlah kabar gembira. Ya, berarti ini sangat erat kaitannya dengan bab kita istihbab at-tabsyir. Ya, dianjurkannya menyampaikan kabar gembira. Yang kedua, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-21 Allah menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ya. Yubashshiruhum rabbuhum, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Rabb mereka, Rabbnya orang-orang yang beriman, memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat, keridhaan Allah darinya, dan surga-surga bagi mereka yang di dalamnya ada kenikmatan yang tetap, kenikmatan yang abadi sifatnya. Ya, Allah yang memberikan kabar gembira kepada ahli iman bahwasanya mereka akan mendapat ridha Allah, rahmatnya, dan juga nikmat surgawi. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 Allah menegaskan, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ya, dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala,
yauma yuhsyarul muttaquna ilar rahmani wafda taqumul malaika litabsyiril mu'minin, ya. Jadi para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Mereka akan masuk surga, ya, tapi masih diberikan kabar gembira. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Mereka sudah masuk atau belum? Belum, akan masuk. Nah, ini diberikan kabar gembira oleh para malaikat bahwasanya mereka akan menghuni apa? Surga. Kabar gembira tersebut tentu satu hal yang sangat mulia, meskipun mereka belum memasukinya telah diberikan kabar gembira oleh para malaikat tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya dalam surah As-Saffat ya 101, Allah menegaskan fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maksudnya akan lahirnya seorang anak yang mana anak tersebut nantinya menjadi seorang remaja yang halim, yang sangat santun. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Baik. Kemudian dalam surah Hud ayat yang ke-69 Allah menegaskan walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra, dan sungguh telah datang utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan busyra, kabar gembira. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak. Ya. Jadi Nabi Ishak alaihissalam, yang mana yang terlahir dahulu tentu Nabi Ismail, ya. Jadi asalnya dari Nabi Ibrahim, istrinya adalah Sarah, ya. Kemudian masih belum mendapatkan, kemudian Sarah menyarankan ya kepada Nabi Ibrahim, pada akhirnya beliau dengan Siti Hajar dan lahirlah Nabi Ismail. Dan subhanallah Sarah juga mendapatkan kabar gembira yaitu dengan lahirnya Nabi Ishak. Baik. Kemudian di ayat yang lain ya dalam surah Hud ayat yang ke-71 ya, surah Hud ayat yang ke-71. Ya. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat, ya, dan perempuannya, maksudnya istrinya. Ya, istrinya di sini adalah istri Nabi siapa sekalian? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti siapa? Sarah. Qaimah, ya, dalam keadaan berdiri ketika dikasih kabar gembira tersebut oleh malaikat. Fadhahikat, ya, lalu dia tertawa. Fabasyarnaha, kemudian kami berikan kabar gembira kepada Sarah bi Ishaq, dengan lahirnya Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan nanti dari belakang Ishak, maksudnya anak keturunannya, yaitu akan terlahir Yakub. Masya Allah, ini belum lahir ya, belum lahir Ishak, belum lahir apalagi ya, Nabi Yakub. Sudah dikasih kabar gembira ya. Ya, putranya nantinya, ya, nanti dari putranya akan lahir putra. Yang keduanya adalah seorang Nabi yang dipilih oleh Allah SWT. Ya, subhanallah ya. Ya, jadi turunan Nabi semua ini. Ya, nanti berujungnya pada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Yakub anaknya Setagil ini, masya Allah. Ya, Yakub bin Ishak, ya, Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi Nabi, putra Nabi, putra Nabi, putra Nabi. Nah, nanti dari Nabi Ismail alaihissalam itu keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dari Nabi Ishak, ya, punya anak Nabi Yakub. Nah, Yakub itulah yang disebut sebagai Israel. Ya, nanti dari situ para nabi-nabi yang keturunan Bani Israel. Baik. Ya, masya Allah. Enggak punya dosa ya. Ya, masya Allah. Ya. Nah, di sini apa hubungannya sahabat sekalian? Yaitu kabar gembira yang disampaikan malaikat ya kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam akan lahirnya
putra yaitu Nabi Ishak alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Baik. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya ya, dalam surah Ali Imran ya 39 jemaah sekalian, Ali Imran 39, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sekarang zamannya Nabi Zakaria alaihi salam. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ya. Jadi malaikat menyeru kepada Nabi Zakaria alaihi salam ketika Nabi Zakaria alaihi salam sedang qaim ya, sedang berdiri salat di mihrab beliau, annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria dengan lahirnya seorang anak yang namanya adalah Yahya. Ya, jadi yang menamakan Allah Subhanahu wa taala belum lahir sudah dikasih nama Yahya alaihissalam, akan menjadi seorang nabi dan menjadi golongan orang-orang yang solihin. Ya, inilah kuasanya Allah ya. Jadi Nabi Zakaria menunggu dalam masa yang panjang, kemudian istrinya diprediksi tidak memungkinkan, tapi Allah berkehendak lain. Ya, Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah. Ya, dan Allah kehendaki lahirnya seorang putra yang tidak saja putra biasa tapi menjadi seorang nabi. Ya, Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian yang terakhir surat Ali Imran ayat yang ke-45, ini Ibunda Maryam sama sekalian. Il qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih. Ya, Isa bin Maryam. Ketika berkata para malaikat kepada Ibunda Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Nah, ini belum lahir sudah dikasih kabar gembira. Ya, yubashshiruki akan memberikan kabar gembira kepadamu bikalimatin ya, dengan kalimat yang berasal darinya. Ya, maksudnya akan lahirnya nanti dari rahimmu seorang anak yaitu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ya, wal ayat fil bab katsiratun maklumah ya, dan ayat-ayat di dalam masalah ini atau dalam hal ini katsirah maklumah, banyak sekali. Ya, ini tugas buat ustaz ya, nyari yang banyak sekali yang dimaksud Imam Nawawi ini. Maksudnya ayat-ayat selain yang disebutkan banyak sekali. Ya, ini coba dicari barangkali ustazah yang menemukan ayat-ayat yang lain yang sifatnya memberikan kabar gembira. Dan Imam Nawawi ketika menyebutkan ayat-ayat tersebut ya tentu masya Allah ya di luar kepala ya, beliau langsung menyebutkan ya. Ya, kalau kita masih nyari-nyari dulu ya, beliau otomatis ya langsung keluar ayat-ayatnya. Itu namanya istihdar. Istihdar itu langsung keluar. Ya, misalnya ada seorang hafidz Quran, ya itu tidak selalu bisa istihdar. Ya, istihdar itu ditanya kemudian dia langsung keluar dalil, atau dia ada terfikir sesuatu langsung bisa menyebutkan. Ya, para ulama ketika nulis ayat atau apa langsung ya langsung ya kepada ayat yang dimaksud, dan ini kemudahan yang Allah berikan kepada para ulama tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan ya kemudahan untuk menghafal sebagaimana para ulama ya, meskipun tidak persis seperti mereka ya, paling tidak kita meniti jalan kemudahan hafalan yang dimiliki oleh para ulama. Nah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah demikian jamaah sekalian ayat-ayat yang disampaikan. Nah, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Ya, di sini disebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama disebutkan dari riwayat An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab, muttafaqun alaih. Ya, jadi diberitahukan sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara ya memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya kelak di akhirat Khadijah radhiyallahu anha istri beliau akan mendapatkan anugerah yaitu berupa bait, berupa rumah fil jannah di surga ya.
rumah di surga. Bukan rumah atau istana di dunia, tapi rumah di surga. Yang kita tahu rumah di surga sifatnya apa? Kekal abadi. Khalidina fiha abada. Rumah di surga min qasobin, ya. Rumah di surga jemaah sekalian min qasobin. Ya. Ya, ditafsirkan qasob itu al-lu'lu al-mujawwaf. Ya, al-lu'lu al-mujawwaf, mutiara yang berongga. Mutiara yang berongga. Maksudnya rumah itu terbentuk dari mutiara yang berongga. Ya, kalau kita nyusun pakai bata merah atau bata putih gitu ya. Nah, ini dari apa? Mutiara yang berongga, masya Allah. La sokhaba fihi wala nasob. Ya, la sokhaba fihi wala nasob. Ya, tidak ada di dalamnya sokhob. Ya, tidak ada teriakan, kegaduhan. Wala nasob, tidak ada pula keletihan. Ya, tidak ada kegaduhan padanya, tidak pula keletihan. Ya, sekilas kita berpikir ya, apa kaitannya, korelasinya sama sekalian antara bentukan rumah tersebut yang sangat indah dengan tidak ada apa suara, ya, teriakan atau kegaduhan, tidak pula keletihan. Nah, di sini ada faedah yang indah ya dari salah seorang imam. Ya, kita lihat kata imam sama sekalian disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Imam As-Suhaili. Ya, Imam As-Suhaili sama sekalian. Di sini beliau menyebutkan hikmah latifah, ya, hikmah yang lembut, ya, maksudnya yang tersamarkan dari lafaz tersebut. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'a ilal iman ajabat Khadijah radhiyallahu anha tau'an falam tahujuhu ila raf'i saut wala munaza'ah wala ta'ab. Ya, apa hubungannya? Karena dulu ketika diajak beriman, Khadijah yang pertama kali mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menerima, tanpa ada pertentangan, tanpa ada suara yang tinggi, tanpa ada suara yang keras menolak, tidak, langsung menerima. Kan itu balasannya diberikan rumah yang tidak ada kegaduhan padanya, tidak ada suara yang keras padanya. Karena dulu langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula ta'ab, tidak pula keletihan, langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga azalat anhu kulla ta'abin wa anasathu min kulli wahsyah wa hawwanat alaihi kullu asir fanasaba an yakuna manziluha alladhi basyaraha bihi rabbuha bisifatil muqabalah. Ya, karena dulunya dia menerima dengan lapang jiwa, dengan mudah keimanannya tanpa ada pertentangan sama sekali, kemudian tanpa ada keletihan, maka di sini Allah ganti itu semua dengan sifat yang sebanding di surga karena keimanan Khadijah yang sangat mudah terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah yang luar biasa sama sekalian. Baik, karena berbicara tentang Sayyidah Khadijah, ada baiknya di sini saya bawakan beberapa keutamaan Khadijah radhiyallahu anha dengan singkat, ya, dengan ringkas sama sekalian. Ini saya ambilkan dari salah satu tulisan yang menarik. Kita ringkaskan. Beliau adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, bertemu nasabnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada Qusay. Ya, pada Qusay bertemu. Ya. Jadi kakek yang kelima yaitu Qusay bin Kilab. Dan Khadijah adalah istri beliau yang paling dekat nasabnya. Dari sekian, dari istri beliau yang lain yang paling dekat nasabnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, langsung bertemu di kakek yang kelima. Kemudian di antara fadilah Khadijah radhiyallahu anha jamaah sekalian, ya, sebelum masuk kepada fadilah, di sini disebutkan Khadijah radhiyallahu anha adalah termasuk wanita Quraisy yang mulia nasabnya, paling banyak hartanya. Menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun, ya, dan ada riwayat menjelaskan 28 tahun. Ya, bisa jadi yang 40 ya lebih kepada kebenaran, wallahu alam.
Tapi yang jelas seperti itu ya, keterangan para ahli sejarah. Ya, 40, ada yang mengatakan 28. Baik. Nah, sebelumnya suaminya Khadijah itu adalah Abu Halah bin Nabbas. Ya, Abu Halah bin Nabbas bin Zurarah At-Tamimi. Ya, kemudian tidak bersama suaminya lagi, sahabat sekalian. Banyak pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy yang melamar Khadijah radhiyallahu anha, ingin menikah dengannya, tapi Khadijah menolak. Ya, sampai pada akhirnya tertarik dengan ketinggian budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memperjalankan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha, ditemani oleh salah satu yang diamanahi oleh Khadijah menemani, yaitu Maisarah. Nah, Maisarah ini laki-laki. Laki-laki coba sekalian. Dalam perjalanannya Maisarah melihat ya luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti beliau, perniagaannya beruntung berkali-kali lipat. Ya, singkat kisah, ketika pulang diceritakan kepada Nabi sallallahu kepada Khadijah, dan Khadijah pun tertarik. Apa yang dilakukan? Khadijah radhiyallahu anha menghubungi temannya. Nah, temannya itu namanya Nafisah, Nafisah, ya, menyampaikan, ya, singkat kisah, temannya menyampaikan kepada pihak keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, gayung bersambut, keluarga Nabi Sallam menyetujui, Nabi pun menerima, ya, kemudian diadakanlah pernikahan yang sederhana, dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau menikah, ya, dengan Khadijah radhiyallahu anha di usia beliau 25 tahun. Ya, berarti kurang lebih 15 tahun sebelum beliau diutus menjadi sebagai nabi dan rasul. Nah, setelah diutus menjadi nabi dan rasul, jemaah sekalian, yang pertama kali mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kita tahu kisahnya, ya, bagaimana beliau menerima wahyu yang pertama, kemudian pulang, kemudian menemui istri beliau Khadijah, dan Khadijah radhiyallahu anha menenangkan diri beliau, menyelimuti beliau, mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara yang kekhususan pada diri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah sabquha nisa'i hadil ummah. Ya, artinya adalah beliau wanita yang pertama kali, paling awal mendahului dari umat ini terhadap iman. Ya, kalau dari kalangan laki-laki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari kalangan wanita Khadijah radhiyallahu anha. Fasanna dzalika likulli man amanat ba'daha fayakunu laha mithal ajrihinna. Ya, subhanallah, ya, bisa jadi Khadijah mendapatkan seluruh pahala wanita-wanita yang beriman setelahnya. Karena yang ngawali kebaikan itu insya Allah mendapat kebaikan orang yang mencontohnya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar insya Allah juga mendapatkan, mereka yang mengimani dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Ini yang mengatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini keutamaan yang pertama, wanita yang pertama kali beriman kepada beliau. Yang kedua, jemaah sekalian, kita ringkaskan, di antara manaqib, ya, manaqib itu jamak dari manqabah, kemuliaan, keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah sampai Khadijah wafat. Lebih tepatnya tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Jadi Khadijah istri beliau pertama, dan sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikah dengan yang lain. Ya, masanya paling panjang, ya, kurang lebih dalam kurun sekitar 25 tahunan, ya, mulai usia beliau 25 sampai sekitar 50-an. Ya, sebelum Isra dan Mi'raj, ya, kan ada Amul Hazan, tahun kesedihan, itu wafatnya Khadijah. Berarti kurang lebih 25 tahunan rumah tangga beliau bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan yang ketiga, jemaah sekalian, yaitu kana yukthir min dzikriha ba'da mautiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengingat-ingat Khadijah meskipun setelah wafatnya. Setelah wafatnya Khadijah tetap diingat terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sering dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu merasa apa? Cemburu.
Ya, Aisyah mengatakan, aku nggak pernah cemburu kepada seseorang dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Padahal aku nggak pernah ketemu Khadijah. Aku nggak pernah sekalipun ketemu sama Khadijah, nggak menangi, nggak tahu, kan jauh bedanya usianya. Ya, nggak ketemu Khadijah. Aku nggak pernah melihat sekalipun Khadijah. Ya, tapi aku merasa seperti itu. Lah, kenapa kok seperti itu Aisyah radhiyallahu anha? Karena Nabi itu sering sekali menyebutnya, mengingat-ingatnya. Kadang-kadang beliau menyembelih kambing, ya, dipotong-potong dagingnya, dibagikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Ya, sampai seperti itu sahabat sekalian. Sampai-sampai Aisyah bilang begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atan illa Khadijah." Seakan-akan enggak ada wanita lain di dunia ini kecuali Khadijah. Itu kata Aisyah kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan enggak ada wanita lain kecuali Khadijah. Ya maksudnya aku di sampingmu, aku istrimu. Ya, tapi kenapa engkau terus mengingat Khadijah radhiyallahu anha? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad. Sesungguhnya Khadijah itu demikian dan demikian, dan darinya lah aku dikaruniai anak. Ya, ini kelihatannya kanat wa kanat ya, maksudnya itu ya, maksudnya banyak fadilahnya, kelebihan-kelebihannya, tapi tidak disebutkan oleh beliau. Sesungguhnya Khadijah itu demikian dan demikian, dan darinya lah aku dikaruniai keturunan. Baik, yang ketiga jamaah sekalian, yang keempat ya, saya ulangi, yang keempat di antara manaqib dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya saya ulangi, hubbuhu laha kana rizqan minallah razaqahu iyyahu. Cintanya Nabi kepada Khadijah itu adalah anugerah yang Allah berikan. Cintanya Nabi kepada Khadijah adalah merupakan rizki, anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa dalilnya sahabat sekalian? Riwayat Imam Muslim, beliau menyatakan di bagian akhir dialog dengan Aisyah radhiyallahu anha, inni qad ruziktu hubbuha. Ya, sesungguhnya aku telah dianugerahi rizki, maksudnya di sini kecintaan kepada Khadijah. Aku dikaruniai hubbuha, kecintaan kepadanya, yaitu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Ya, kata Imam Nawawi jamaah sekalian, fihi isyarah ila anna hubbaha fadilah hasolat. Ya, di dalamnya terdapat isyarah tentang kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah merupakan fadilah yang didapatkan. Artinya fadilah tersendiri yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Yang kelima, di antara fadilah dan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengirimkan salam kepada Khadijah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan agar memberikan kabar gembira, nyambung ke hadis kita, dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, yang tidak ada kegaduhan atau suara keras padanya, tidak pula keletihan. Ya, ini dalilnya riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya telah datang malaikat Jibril alaihi salam lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah Khadijah. Qad atat ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab. Fa idza hiya atatka, ya. Ini adalah Khadijah, sungguh bersamanya sebuah wadah yang di dalamnya ada idam. Ya, idam itu kuah lauk, ya, kuah masakan atau makanan atau minuman. Kalau dia telah datang, sampaikan salam dari Tuhannya dan dariku. Ku berarti malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan gembirakan Khadijah dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, la sokhaba wala nasob. Ini bisa kita ambil ibrah juga ya, bahwasanya Khadijah termasuk mereka yang dijamin apa? Surga. Ya, masih hidup sudah dijamin apa? Surga. Ya, selain 10 sahabat yang dijamin surga, termasuk diantaranya Khadijah radhiyallahu anha menurut riwayat ini. Baik.
Yang keenam jamaah sekalian, di antara manaqib Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang, tentram hati beliau ketika mendengarkan suara yang mirip suara Khadijah radhiyallahu anha. Jadi apa istilahnya? Ingat ya. Ingat lagi terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Ini pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika meminta izin ya Halah binti Khuwailid ya saudarinya Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, fa'arafa istidanu Khadijah, maka di situ Nabi ingat lagi ya cara izinnya itu, ingat kepada Khadijah radhiyallahu anha, ingat izinnya Khadijah radhiyallahu anha. Farta'a lidzalik, lalu beliau merasa gemetar ya, merasa apa istilahnya itu ya bahasa kita itu ya, apa yang pasti itu merinding mas kalian ya. Ini berarti sudah wafat Khadijah, sudah wafat. Nah, ingat Nabi sallallahu. Maka Nabi pun bersabda, Allahumma halah, ya Allah ini adalah halah. Qalat faghirtu, maka kata Aisyah aku pun merasa ghirtu. Fakultu ma tadhkur min ajuzin min ajaizi Quraisy hamra usyadqain halakat fid dahri qad abdalallahu khairan minha. Maka di sini lagi-lagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kenapa engkau masih mengingat seorang wanita yang sudah berusia lanjut dari wanita-wanita usia lanjut bangsa Quraisy, Hamra usyirqain, yang dia telah wafat dimakan oleh masa dan Allah telah mengganti dengan yang lebih baik darinya ya, maksudnya ada diriku, engkau masih mengingat Khadijah radhiyallahu anha. Ini lagi-lagi menunjukkan kecintaan yang luar biasa Nabi SAW kepada Khadijah dan perjuangan yang luar biasa dari Khadijah radhiyallahu anha di dalam membela dakwah Nabi SAW. Ya, bisa kita bayangkan ya 25 tahun ya sebelum menikah dengan istri beliau yang lain, dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tentu kesannya lebih apa? Lebih panjang ya, lebih banyak ya, 25 tahun. Ya, kalau istri beliau yang lain kurang lebih 13 tahun ya, maksimalnya berarti di sini 25 tahun, dia 2 kali lipat. Masya Allah. Ya, dan semuanya Nabi SAW mencintai ya, seluruh ummahatul mukminin, tapi di sini beliau tidak bisa melupakan ya jasa dan kebaikan yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Ya, termasuk di antara manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya beliau termasuk wanita terbaik umat ini, wanita penghulu alam. Ya, ada riwayat khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Ya, sebaik-baik wanitanya adalah Maryam dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Maryam ibunda Imran, ibunda Aisyah, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Asiyah ya, istri dari Fir'aun. Ya, kemudian satu lagi Fatimah radhiyallahu anha ya, wanita-wanita penghulu alam. Baik. Sampai di situ ya jamaah sekalian beberapa keterangan atau ringkasan ya tentang beberapa manaqib dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Kita lihat di sini dalam fikih hadisnya jamaah sekalian, kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, bayanu fadli Khadijah binti Khuwailid fahiya minas sabiqina lil Islam wa a'anat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatihi bikulli nafis. Ya, di sini terdapat keutamaan fadilah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau termasuk mereka yang awal-awal masuk Islam. Ya, kita nyebutnya apa? As-sabiqunal awalun ya, Khadijah radhiyallahu anha yang pertama di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa a'anat Rasulullah ya, beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatihi bikulli nafis ya, dalam masa-masa beratnya dengan segala apa yang bisa diberikan ya. Kan masa-masa berat ya bersama Nabi sallallahu itu awal-awal dakwah ya, fase dakwah Siriyah 3 tahun bersama Khadijah, kemudian dakwah yang berikutnya di Mekah ya, tahun ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10
Ya, berarti 10 tahun di Mekah bersama Khadijah radhiyallahu anha setelah beliau diutus jadi nabi dan rasul. Yang kedua adalah ala 'azimi qadri Khadijah fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan besarnya kedudukan Khadijah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, ini diantara keutamaan atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, jemaah sekalian. Baik, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ya, insyaallah kita cukupkan dengan hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini cukup panjang jemaah sekalian, tapi kita coba untuk mempelajarinya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Musa pernah satu ketika tawaddo'a fi baitih, ya, pernah berwudu di rumah beliau, di rumahnya. Tsumma kharaja, lalu Abu Musa Al-Asy'ari keluar dari rumahnya lalu berkata, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza. Sungguh aku akan melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku akan benar-benar bersama beliau hari ini. Bahasa kita itu saya hari ini bersama Nabi, satu hari ini full bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini komitmennya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faja'al masjid, maka Abu Musa pun mendatangi masjid. Fasa'ala 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tanya tentang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan wajhaha huna, ya, maksudnya adalah beliau mengarah ke sini. Qala fa kharajtu, aku pun keluar, ala atharihi as'alu anhu, ya, aku tanya lagi di mana keberadaan beliau, mengikuti jejak beliau, sampai aku pun masuk ke Bi'ro Aris, ke sumur Aris, ya, ke sumur apa? Sumur Aris. Fajalastu indal bab, aku pun duduk di sisi pintu, jemaah sekalian. Ya, mungkin sebelum lanjut ke sini saya bawakan videonya jemaah sekalian agar kita ada gambarannya. Ya, sumur Aris itu di Madinah, ya, dekatnya masjid apa ini? Masjid Kuba. Ya, mirip-mirip Masjid Khairul Ummah, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, atasnya ini putih warnanya, Masjid Kuba. Ya, jadi Masjid Kuba itu letaknya 7 kilo dari Masjid Nabawi. Nah, sumur Aris itu di sebelah baratnya Masjid Kuba, kurang lebih 38 meter samping dari Masjid Kuba. Ya, kita lihat penjelasannya di sini. الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول. ها قد وصلنا إلى مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام. Ya, inilah alhamdulillah kita telah sampai di Masjid Kuba, kata beliau, yang mana Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali didirikan dalam Islam. Ya, maksudnya di Madinah Al-Munawwarah. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره ونحن تطهرنا ثم أتينا مسجد قباء وسنصلي فيه بإذن الله سبحانه وتعالى ونحصل بذلك على أجر العمر. Ya, jadi fadilah sholat di Masjid Kuba itu insya Allah sama dengan mendapat fadilah apa? Umroh. Ya, sholat 2 rakaat di dalamnya insya Allah mendapat fadilah umroh. Biasanya kalau umroh diajak ziarah, ya, juga ke Masjid Kuba kita bisa sholat 2 rakaat di sana, fadilahnya seperti umroh itu sendiri. Nah, di sini saya akan memperlihatkan di mana sumur Aris atau bekas sumur Aris itu. موجودة في الجهة الغربية لمسجد قباء وهي إحدى آبار المدينة المنورة التي شرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi sumur Aris salah satu sumur di Madinah, salah satu sumur yang mana beliau meminum dari airnya. المعروفة ببئر الخاتم. Dikenal juga dengan sumur Khotam, sumur cincin Nabi. Dikenal juga sumur Aris dengan sumur cincin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dulu ketika beliau masih hidup beliau menggunakan cincin. Nah, cincin beliau setelah wafat digunakan Sayyidina Abu Bakar.
Abu Bakar wafat digunakan Umar. Setelah Umar wafat digunakan Sayyidina Utsman. Nah, ketika di masa digunakan Utsman, cincin itu pernah terjatuh di dalam sumur Aris ini sama sekalian, dicari-cari nggak ketemu. Ya, maka disebut juga dengan sumur khotam, sumur cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah hilang di dalamnya. إنه وقع فيها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد سيدنا عثمان بن عفان ولم يستطيعوا إخراجه منها فسميت حينها ببئر الخاتم. Ya, bisa kita bayangkan ya, kalau kita punya sesuatu yang kecil jatuh di sumur, ya kan tidak mudah. Ini para sahabat nyari nggak ketemu. Inilah sama sekalian menurut penjelasan beliau, di sini dulunya sumur Aris. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على هذه البئر وتوسط قفها Ya, وكشف. beliau duduk di sini. Ya tentunya gambaran kita, wallahu alam bisawab, pastinya ada atasannya. Kalau kita sumur kan ada atasannya sama sekalian. Di situ beliau duduk dan menjulurkan kaki beliau ke dalamnya. عن ساقيه ودلاهما فيها وكان معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في هذا المكان. Masya Allah, inilah sumur Aris. Mungkin sama sekalian kalau ingin lihat video ini ya bisa didapatkan di YouTube ya sama sekalian. Saya nulisnya pakai bahasa Arab, Bi'ru Aris gitu. Ya, jadi keyboardnya ada pakai settingan bahasa Arab, ditulis Bi'ru Aris, insyaallah keluar video ini. Ya, salah satu di antara videonya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat sekalian kita semua dimudahkan ya, untuk bisa mengunjungi kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menunaikan ya ibadah umroh, ya syukur-syukur bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah. Saya tanya waktunya, Ustaz. Ini masih kita cukupkan dulu ya, biar tidak terputus ya. Jadi kita sampai pembahasannya tentang sumur Aris, tapi belum selesai hadisnya. Baik. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan sahabat sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil, anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada siapapun, utamanya kaum muslimin. Ya, nomor satu orang tua, ya orang tua kita, seorang istri kepada suaminya, ya suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, kita kepada tetangga kita, kepada sahabat kita. Itu semua ada nilai-nilai fadilahnya. Memberikan kabar gembira apapun yang di situ kebaikan, ya baik dia alhamdulillah mendapatkan keturunan atau sukses atau apapun yang sifatnya kebaikan, ngasih kabar gembira sudah berpahala. Ini termasuk adab yang diajarkan, dan insya Allah dengan memberikan kabar gembira menghilangkan rasa iri hati, dengki dan sebagainya. Hilang rasa itu semua, kita ngakui nikmat yang didapatkan saudara kita, dan ini termasuk ya insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Demikian insya Allah, masih ada waktu 1 atau 2 menit.